Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di kelas sejarah dengan materi diakronik dan sinkronik, sejarah wajib kelas 10. Dan lebih jelasnya bisa dilihat slide berikut ini. Konsep berpikir kronologis. Kronologis ini diambil dari istilah Yunani ya. Berasal dari dua kata, kronos dan logi atau logos. Kronos artinya waktu, logi atau logos artinya ilmu. Jadi kronologi ini adalah ilmu yang mempelajari waktu atau sebuah kejadian pada waktu tertentu atau catatan-catatan kejadian yang diurutkan sesuai dengan waktu terjadinya. Simpelnya kronologi itu adalah sesuatu yang berurutan ya. Kalau berurutan itu berarti dia tidak lengkap-lengkap ya. Kalau kita pakai angka berarti 1, 2, 3, 4, 5. Tidak 1, 3, 6, 9. Kalau seperti itu dia tidak kronologis. Selanjutnya, konsep berpikir diakronik. Diakronik juga diambil dari bahasa Yunani, dari dua kata dia dan kronos. Dia artinya melintasi atau melewati, kronos artinya perjalanan waktu. Jadi kalau diakronik dapat diartikan sebagai suatu peristiwa yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya dan tidak berdiri sendiri atau timbul secara tiba-tiba. Simpelnya diakronik ini bisa dikatakan dia memiliki konsep berpikir memanjang dalam waktu dan menyempit dalam ruang. Dan kita bisa lihat di contohnya. Contoh yang menggunakan penelitian yang menggunakan konsep berpikir diakronis. Ini saya sebutkan kronologi pertempuran Ambarawa 20 Oktober sampai 15 Desember 1945. Nah, ini kan yang ditekankan adalah waktunya ya. Di sini tertera waktu. Jadi kalau ada judul penelitian yang dia menerangkan waktu seperti ini, maka kita bisa langsung tebak bahwa dia menggunakan konsep berpikir diakronik karena lebih menekankan waktunya. Apa hubungannya kronologi dengan diakronik? Itu sangat erat. Kalau kita memakai konsep berpikir diakronik, pasti kita juga akan memakai konsep berpikir kronologis karena kronologis itu berurutan dan diakronik itu kan identik dengan waktu ya. Dan dalam sejarah itu sangat erat kaitannya. Sejarah itu akan diceritakan secara kronologis, artinya berurut. Dan maka ciri khas dari sejarah itu adalah tahun, tanggal, gitu ya, hari. Itu biasa yang ada dalam sejarah. Maka peristiwa sejarah atau sejarah itu erat kaitannya dengan konsep berpikir diakronik. Konsep berpikir sinkronik. Nah, sinkronik ini juga berasal dari bahasa Yunani, dari dua kata, sin dan kronos. Sin artinya dengan, dan kronos artinya waktu atau masa. Sinkronik artinya segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi di suatu masa, ruang, atau suasana, tetapi terbatas dalam waktu. Simpelnya sinkronik itu dia meluas dalam ruang dan menyempit dalam waktu. Ini kebalikan dari diakronik. Kalau diakronik tadi adalah meluas dalam waktu dan menyempit dalam ruang. Sinkronik biasanya menggunakan pendekatan-pendekatan ilmu sosial lainnya. Berpikir sinkronik artinya membuat kita lebih detail terhadap sebuah peristiwa. Kalau berpikir diakronik itu membuat kita lebih sistematis karena dia berkaitan dengan waktu, sedangkan sinkronik itu berkaitan dengan ruang atau suasana, maka itu dia lebih mendetail dalam mengkaji sebuah peristiwa karena dia menggunakan ilmu-ilmu sosial lainnya. Contoh misalnya peristiwa proklamasi, saya ambil lagi peristiwa proklamasi. Kalau diambil dari sudut pandang sosiologi, kita bisa mengetahui
siapa saja yang ikut dalam menghadiri peristiwa proklamasi, dari lapisan mana, masyarakat mana. Itu kalau dari sisi politik kita bisa lihat bagaimana dampak politik dari proklamasinya. Nah, itu kalau kita berpikir sinkronik. Kalau berpikir diakronik, kita akan menyebutkan kan kapan terjadinya proklamasi itu. Itu perbedaan antara sinkronik dan diakronik. Diakronik itu menitik beratkan kepada waktu, sinkronik itu lebih ke ruangnya, dan biasanya sinkronik itu banyak menggunakan pendekatan-pendekatan ilmu-ilmu sosial. Ini contoh dari berpikir sinkronik ya. Judul dari penelitian yang memiliki konsep sinkronik. Suasana di Jakarta saat pembacaan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus. Ya. Jadi di sini dia lebih menekankan ke suasana dan ruangnya, bukan waktunya. Jadi waktu di sini hanya sebagai informasinya. Tapi yang dibahas di sini adalah suasananya, suasana di Jakarta saat pembacaan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus. Ini yang dibahas. Suasananya, bukan waktunya. Ya, bisa dibaca ya. Jadi ini yang dibahas ini adalah suasana proklamasinya itu seperti apa, kondisinya bagaimana. Nah, itu perbedaannya. Nah, tadi sudah dilihat kan ya slide-nya. Nanti kalau kurang paham bisa ditanyakan di Google Meet ketika kita ketemu di Google Meet ya. Dan jangan lupa tugasnya dikirim di Classroom. Mungkin hari ini cukup sekian dari Bu Uki. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.